Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan pembahasan materi dan praktek serta modifikasi permainan tradisional Lomba Sodor. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami mulai dari sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ida Septianti dengan nomor PIN D1F0235. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari dengan nomor NIM S1F238. Perkenalkan, nama saya Latifa Handayani dengan nomor NIM D1F0245. Perkenalkan, nama saya Martina dengan nomor NIM S1F0205. Perkenalkan, nama saya Izatul Darina dengan nomor NIM D1F0241. Perkenalkan, nama saya Indri Intalina dengan NIM S1F0237. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang identifikasi permainan Gobak Sodor. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Gobak Sodor memiliki arti yakni permainan tradisional yang menggunakan lapangan berbentuk segi empat yang berpetak-petak, di mana setiap garisnya dijaga oleh penjaga. Pihak yang hendak masuk harus melewati garis, dan jika mereka terkena sentuhan oleh penjaga, mereka harus bergantian menjadi penjaga. Sementara kata sodor memiliki arti menyodorkan. Dalam hal ini, yang harus disodorkan adalah tubuh dan tangan kita, supaya dapat menyentuh pihak lawan yang hendak mencoba melewati garis. Permainan tradisional ini ternyata cukup dikenali oleh masyarakat. Bahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, permainan ini sudah terdaftar sebagai kata benda yang memiliki arti permainan anak-anak yang terdiri atas dua kelompok. Satu kelompok sebagai penjaga benteng, dan kelompok yang lain berusaha menembus lawan benteng. Sebenarnya permainan tradisional Gobak Sodor ini sering juga disebut dengan galah asin. Galah asin dan gobak, permainan Gobak Sodor merupakan permainan menghalangi lawan yang mencapai garis akhir. Permainan ini dimainkan oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari 3 orang. Kemudian selanjutnya sejarah permainan Gobak Sodor. Gobak Sodor merupakan permainan asli dari Indonesia. Berasal dari kata gobak yang artinya bergerak dengan bebas dan sodor yang artinya tombak. Jadi Gobak Sodor berarti bergerak dengan bebas di antara tombak yang merintangi. Gobak Sodor dikenal di masyarakat Jawa, khususnya di daerah Yogyakarta. Gobak Sodor juga dikenal dengan nama galah asin. Dahulu kala, para prajurit mempunyai permainan yang namanya sodoran. Permainan tersebut menggunakan tombak yang tanpa ujung, tombak yang tajam. Para prajurit menciptakan permainan ini dengan maksud melatih keterampilan dalam perang. Dari sanalah permainan Gobak Sodor pun mulai berkembang sehingga seperti sekarang. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya Izatul Darina. Selanjutnya, alat dan bahan permainan Gobak Sodor. Cukup menggunakan kapur untuk membuat garis kotak-kotak di lantai, atau bisa juga menggunakan kayu lalu buat garis berbentuk kotak-kotak pada tanah lapang. Yang keempat yaitu aturan main dalam permainan Gobak Sodor. Yang pertama, pemain dibagi menjadi 2 tim yang masing-masing tim terdiri dari 3-5 orang. Opsional menyesuaikan jumlah peserta yang mengikuti permainan. Yang kedua, apabila dalam satu tim terdiri dari 5 orang, maka lapangannya akan digunakan harus dibagi menjadi 4 kotak persegi panjang dengan ukuran kira-kira 5 meter x 3 meter, menyesuaikan ukuran lapangan yang akan digunakan. Yang ketiga, bagi tim penjaga benteng bertugas menjaga supaya tim lawan tidak dapat melewati atau menuju garis akhir. Yang keempat, bagi tim lawan harus bergerak menuju garis finish dengan syarat tidak tersentuh oleh tim penjaga dan dapat memasuki garis finish dengan syarat tidak ada anggota tim lawan yang masih berada di wilayah start. Yang kelima, tim lawan akan dikatakan menang jika salah satu anggotanya berhasil kembali ke garis start dengan alamat atau tidak terkena sentuhan oleh tim penjaga. Dan yang keenam, tim lawan akan dikatakan kalah apabila salah satu anggotanya terkena sentuhan oleh tim penjaga atau keluar melewati garis batas lapangan yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila hal tersebut terjadi, maka dilakukan pergantian posisi tim.
pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Nana. Selanjutnya saya akan membacakan cara bermain permainan gobak sodor. Yang pertama, buat garis penjagaan dengan kapur. Buat garis seperti pada lapangan bulu tangkis, hanya bedanya dalam gobak sodor itu tidak ada garis yang rangkap. Terus yang kedua itu bagi pemain dibagiin pemain menjadi 2 tim. Setiap tim terdiri 3-5 orang atau 5 anggota. Satu tim akan menjadi tim penjaga dan satu tim lainnya akan menjadi pihak yang berusaha untuk memasuki benteng tersebut. Yang ketiga yaitu untuk tim yang menjadi penjaga benteng harus menjaga lapangan menurut garis horizontal dan garis vertikal. Penjaga benteng garis horizontal harus berusaha menghalangi tim lawan yang tengah bergerak memasuki garis batas. Sementara bagi penjaga benteng, garis vertikal bertugas menjaga keseluruhan garis batas vertikal yang terletak di tengah lapangan. Yang keempat, tim lawan harus bergerak melewati garis dan penjagaan tersebut dari awal hingga akhir. Selanjutnya yang keenam itu ada kategori usia dalam permainan gobak sodor. Dalam permainan gobak sodor ini dimainkan oleh anak usia 5-6 tahun. Permainan gobak sodor ini adalah jenis permainan fisik, artinya kegiatan bermain yang melibatkan motorik halus dan motorik kasar atau penggunaan bagian tubuh dalam kegiatan bermain. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Indri Infalina, kepadanya dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Lala Puji Handayani, yaitu materi ke-7, analisis aspek yang dikembangkan dalam permainan gobak sodor. Yang pertama, perkembangan sosial. Secara tidak langsung, permainan tradisional gobak sodor ini melatih anak supaya dirinya mampu untuk bersosialisasi dengan baik. Selain itu juga dapat meningkatkan komunikasi dan melatih kerjasama antar anggota tim. Hal tersebut karena dalam suatu tim, apabila ingin menang, mereka harus membutuhkan kerjasama dengan mendiskusikan bersama anggota tim terlebih dahulu mengenai strategi apa yang hendak digunakan supaya dapat melewati penjaga hingga garis finish. Yang kedua, perkembangan emosi. Banyak yang didapatkan dari permainan tradisional gobak sodor ini adalah berkaitan dengan perkembangan emosi anak. Secara tidak langsung, permainan tradisional ini dapat melatih kesabaran dan pengendalian diri anak, serta dapat mengontrol emosi dalam diri anak. Hal tersebut tentu saja dapat terjadi ketika tim penjaga tidak terpancing atau terpengaruh oleh pihak lawan yang sedang mencoba untuk mengecoh mereka supaya temannya dapat melewati garis. Yang ketiga, perkembangan motorik. Permainan tradisional gobak sodor ini tentu saja dapat merangsang aspek perkembangan motorik karena jelas bersangkutan dengan gerak tubuh manusia. Karena berkaitan dengan ketahanan fisik serta melatih koordinasi antara otot kaki dan tangan. Dalam hal tersebut, semua pemain tentu saja harus menggerakkan anggota tubuhnya supaya dapat lolos dari penjaga benteng. Untuk menuju garis finish, sama halnya dengan tim penjaga. Mereka juga harus bergerak secara tangkas untuk refleks menyentuh pemain atau lawan. Yang keempat, perkembangan kognitif. Kemudian, aspek yang didapatkan dalam permainan tradisional gobak sodor ini berkaitan dengan aspek perkembangan kognitif anak. Tanpa disadari, permainan tradisional ini dapat melatih konsentrasi anak, meningkatkan kreativitas anak dalam menyusun strategi permainan, dan melatih kemampuan problem solving anak
Hal tersebut tentu saja dapat terjadi apabila dalam permainan tim penjaga sulit dilewati, maka para anggota tim atau lawan pasti mau tidak mau akan memutar otak untuk memikirkan bagaimana cara untuk dapat melewati penjaga tersebut. Jadi, di sini selain dari beberapa aspek yang dapat dikembangkan dan dijelaskan di awal tadi dengan adanya modifikasi, maka ada beberapa tambahan aspek yang bisa dikembangkan. Di sini yaitu pada aspek perkembangan kognitif. Mengapa demikian? Dikarenakan pada saat anak mulai memasuki kotak pertama dan seterusnya, anak akan menunjuk, menyebut, menanyakan, dan bahkan mulai bisa mengelompokkan warna yang ada, misalnya kotak 1 dan 2 berwarna merah, kotak 3 dan 4 berwarna kuning. Melalui kegiatan bermain gopak sodor ini, anak akan mampu mengembangkan kemampuan kognitifnya dengan adanya angka-angka di kotak tersebut. Akan sangat berfungsi untuk menarik minat baca pada anak dan menyebutkan sambil mengurutkan angka 1 sampai dengan 6. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari kita, Mertina. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh saudari Indri Valina. Selanjutnya mengenai modifikasi. Jadi di sini pertama-tama anak sebelumnya berdiri di pintu masuk atau start sambil membawa bendera dengan antusias menyusun strategi yang akan digunakan sebelum memasuki kotak-kotak permainan sampai bisa melewati beberapa kotak untuk sampai ke ujung atau finish. Dan kami siapkan tempat di sebelah kanan, ada sejenis gabus untuk menancapkan bendera yang dibawa dari start menuju ke finish. Lalu kemudian kembali ke kiri untuk mengambil hadiah atau reward yang di dalamnya itu ada isinya pensil dan buku gambar untuk dibawa kembali ke start. Yang kedua, untuk permainan gobak sodor pada umumnya menggunakan garis kotak-kotak dengan ukuran 5 meter kali 3 meter, menyesuaikan ukuran lapangan yang akan digunakan. Tetapi di sini karena akan digunakan oleh anak usia 5 sampai 6 tahun, maka kami akan menyesuaikan atau kondisional saja, mungkin setengah dari ukuran orang dewasa karena nantinya ada garis tengah. Di sini kami akan membuat garis berbentuk zigzag dengan menggunakan kapur warna merah untuk kotak pertama sebagai peringatan bahwa kotak pertama awal dari pertempuran. Untuk kotak kedua, kami akan membuat garis zigzag juga dengan warna kuning sebagai pemberitahuan untuk berhati-hati. Dan kotak terakhir menggunakan garis zigzag pula dengan warna hijau sebagai pemberitahuan bebas dan selamat. Modifikasi selanjutnya kami membuat zona aman berbentuk lingkaran di kotak terakhir yaitu kotak nomor 6. Jadi untuk gambar zona aman ini kami membentuk emoticon senyum dengan warna biru. Setiap lawan main berhasil memasuki zona aman tersebut yang sebelumnya memang belum tersentuh oleh penjaga, maka lawan main aman. Penjaga tidak akan bisa menyentuh lawan main karena sudah masuk ke zona aman, terkecuali lawan main keluar untuk menggapai finish dan menancapkan bendera. Otomatis di sana akan keluar dari zona aman dan di sana kesempatan bagi penjaga untuk beraksi kembali. Modifikasi selanjutnya, kami memberikan angka 1 sampai 6 di setiap kotak-kotak yang ada. Jadi biar berturut-turut anak dalam target menempuh garis finish dan mengambil reward atau hadiah buku gambar dan pensil. Baiklah, untuk kesimpulannya akan dibacakan oleh saudari Intan Permatasari. Setelah saya akan menyampaikan semua kesimpulan dari materi yang dibahas. Permainan gobak sodor adalah permainan dari Indonesia. Dalam permainan gobak sodor termuat beberapa indikator dalam menstimulisasi motorik kasar pada anak usia dini. Permainan ini adalah sebuah permainan yang terdiri dari grup di mana masing-masing tim terdiri dari 3 sampai 5 orang. Inti dari permainannya adalah menghadang lawan agar tidak bisa lolos melewati garis ke baris terakhir secara bolak-balik.
Dan untuk proses kemenangan, seluruh anggota harus secara lengkap melakukan permainan bolak-balik dalam area yang telah ditentukan berdasarkan dari teori-teori di atas. Disimpulkan bahwa permainan gobak sodor adalah permainan tradisional yang dilakukan dengan cara berjalan, berlari, berputar, sehingga mengecoh lawan. Baiklah, saya akan menyampaikan saran dari kelompok kami tentang permainan gobak sodor. Masyarakat pedesaan seharusnya mensosialisasikan nilai-nilai permainan tradisional yang ada, terutama peran orang tua dan para pemuda desa. Merupakan generasi penerus agar nilai-nilai permainan tradisional tidak punah. Di kalangan anak-anak, pendidikan anak-anak juga merupakan peran penting dalam mensosialisasikan permainan tradisional tersebut karena lembaga penting dalam mensosialisasikan pendidikan merupakan instansi pengembangan pola pikir anak pada usia dini bermain. Selebihnya juga dikarenakan anak usia dini belajar sambil bermain dan mampu meningkatkan aspek-aspek perkembangan melalui permainan tradisional. Sekian dari kelompok 5 tentang kesimpulan dan saran mengenai permainan tradisional gobak sodor. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta,